Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Wati Resmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bidang studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252115629. Pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Terpadu Darul Amal, dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat sekali. Terima kasih ya anak-anak, karena kalian sudah mengawali dengan semangat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa sebelum belajar. Di tempat duduk, siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Untuk menunjukkan cinta kita ya kepada negara Indonesia ini, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Kepada saudari Elsa, silahkan maju. Kemudian kita semua berdiri dulu. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Atifa, Azmi, Azahra. Oke, yang hadir silakan boleh angkat tangan ya dengan bilang hadir. Dela. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Coba dilihat dulu bukunya. Sudah ada bukunya, alat tulisnya, Al-Qur'annya ada ya yang mewakili setiap kelompok. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian amanah dan jujur ya. Nah, masih ingat tidak apa itu amanah? Coba Nurul, amanah itu apa Nurul? Oh, dapat dipercaya. Selanjutnya kalau jujur itu apa ya? Menyampaikan sesuatu sesuai faktanya. Menyampaikan sesuatu sesuai faktanya. Sekarang Ibu tanya dulu, kalian belajar dengan baik di kelas itu kira-kira amanah kepada siapa ya? Diri sendiri. Kepada siapa lagi? Orang tua. Kepada orang tua. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa membuat atau mengajak teman kita untuk bersikap jujur atau amanah dalam kehidupannya? Coba dengan memberikan apa? Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Hasna apa? Memberikan contoh. Nah, memberikan contoh. Karena di dalam Islam itu menjadi teladan itu adalah sebetulnya kunci utama dalam menyampaikan kebaikan. Tujuan pembelajaran kita pertama, kalian harus bisa menganalisis ya, menganalisis atau memahami gitu ya, apa sih sebetulnya hikmahnya ketika kita bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nanti kalian bisa melihat ya, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Di situ ada sebuah kejadian ya, di mana ada amanah dan jujur. Kita simak terlebih dahulu videonya. Nah, coba ya anak-anak boleh perhatikan untuk menguatkan nanti ya dalam kita menjadi agen perubahan melalui proyek. Setelah Najwa melihat tayangan video yang tadi, hikmah apa yang bisa diambil oleh Najwa dari kejadian yang tadi dilihat di video tersebut?
jujur itu membawa kepada kesuksesan. Terus walaupun keadaan kita mau sesusah apapun, kalau emang kita itu bukan hak kita, berarti kita gak berhak buat menggunakannya. Jadi harus tetap jujur, karena dengan berperilaku jujur kita bisa menjadi lebih sukses. Nah, seperti yang tadi ya. Tadi kayak di video. Oke. Nih, hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Pertama, meningkatkan keimanan. Kenapa kejujuran dan amanah itu bisa meningkatkan keimanan? Amanah dan jujur itu perintah dari siapa sih? Allah. Dari Allah. Dengan kita bersikap amanah dan jujur, coba kalau kita kaitkan dengan video tadi. Kalau misalnya dia imannya nggak kuat, dijajanin nggak itu uangnya? Dijajanin pasti, udah dibelanjain ya. Atau daripada dia pusing, mungkin nggak dia kasih ke temennya? Mungkin, karena dia sudah imannya sudah kuat, ya, dia sudah terbiasa bersikap amanah dan jujur, maka dia tidak memberikan uang itu, tidak membelanjakan uang itu. Ini adalah materinya sebagai pengantar. Kan pembelajaran kita saat ini adalah tadi tujuannya kita akan membuat sebuah proyek ya. Tujuan proyek kita juga sekarang adalah bagaimana anak-anak bisa bermanfaat untuk orang. Kalau kita jujurnya sendiri baik, tapi kalau kita jujurnya ngajakin orang juga buat jujur, ngingetin teman buat jujur, berarti kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Minggu sebelumnya Ibu sudah tugaskan membawa peralatannya, sudah ya? Sudah. Ada apa saja? Karton, terus apa lagi? Penggaris, spidol warna ya. Untuk apa tujuannya? Agar poster yang kalian buat itu menarik. Oke. Nah, Ibu sebutkan dulu nih ya syarat-syarat posternya. Nih, pertama, judulnya harus menarik ya. Proyeknya itu harus menarik judulnya. Kedua, memuat dalil Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, apa aja nih penilaiannya, Bu? Nah, Ibu harus sampaikan agar kalian termotivasi gitu ya untuk bagus bikin karyanya. Pertama, isi. Nah, nanti isinya seperti apa? Harus sesuai ya, isinya sangat sesuai dengan tema yang kalian tulis tadi. Harus lengkap ya, dalilnya disertai dalil Al-Qur'an dan hadis, dan juga contoh nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus nanti terakhirnya presentasi. Silakan anak-anak tunjuk nanti yang mau presentasinya siapa ya. Oke, sudah siap membuat proyeknya? Siap. Kita tepuk dulu nih, karena sepertinya sudah mulai ada yang melehoi ya atau mengantuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan. Karena minggu sebelumnya sudah kita bagi tugas untuk membawa alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat proyek kita pada hari ini. Jadi anak-anak boleh cermati lagi dari LKPD yang Ibu bagikan ya. Di sini sudah ada tugasnya. Kalian baca dulu, baru kalian nanti buat karyanya ya. Silakan ketua kelompoknya membagi tugas ya. Kemudian disimak dulu di tugas LKPD-nya. Nah, di situ ada syarat-syaratnya. Kemudian di situ ada langkah-langkah penggunaannya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh kalian bertanya ke Ibu. Nanti Ibu sambil melihat ya, melihat kalian memantau ya bagaimana. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh iya, waktunya Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk kalian menyelesaikan proyek kalian. Pesannya disiapkan dulu, nasihatnya kan ini kepada lingkungan ya. Berarti kalau amanah terhadap lingkungan, pesan apa yang mau kalian sampaikan? Bisa yang berkaitan dengan yang ada di asrama aja. Berarti nanti 2 kali ya. Dikasih pulpen lagi gitu. Iya. Apa enggak langsung? Boleh langsung. Biar nggak 2 kali. Spidolnya ini. Kalau udah yakin tapi ya, kalau udah yakin. Pesannya udah disiapkan. Ya nggak apa-apa. Tapi harus mendalam ya pesannya. Ini. Ya meskipun satu tapi benar-benar bermakna buat kehidupan.
diri itu sama. Kalau yang cuma ini bagian mengapa harus berpulang jujur ini karena ini adalah gitu ya. Baik anak-anak, untuk sekarang perwakilan kelompok ya mempresentasikan hasil karya atau hasil proyeknya masing-masing. Boleh yang maju 2 orang saja, yang 1 orang memegang karya, yang satu lagi menjelaskan isi atau tema yang diangkat di poster tersebut. Kemudian pesan yang ingin disampaikannya apa ya? Kita mulai dulu dari kelompok 4 ya. Jadi nanti anak-anak simak aja dulu, nanti di akhir baru kita akan refleksi bersama ya, atau kita akan menanggapi bersamanya nanti. Jadi kalian boleh catat dulu nih tanggapannya apa gitu. Jadi sekarang presentasi aja dulu setiap kelompok ya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 kami mempresentasikan menjelaskan tentang jujur amanah terhadap lingkungan. Nah di sini Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang menerangkan tentang amanah. Nah jujur dan amanah terhadap lingkungan ini adalah tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tanggung jawab manusia untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar juga salah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya, tidak dosa. Oke, sudah? Ada yang disampaikan lagi? Sudah ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya boleh kelompok 2. Maju, silakan. Kami mulai dari kelompok 2 kami mempresentasikan tentang jujur dan amanah terhadap diri sendiri. Jujur dan amanah itu menyelamatkan diri. Amanah terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Jadi kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita berupa amanah yang Allah berikan kepada kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya silakan kelompok 1. Nah, sini boleh posternya nanti dikumpulkan dulu ya. Jadi kami di sini akan menyiapkan poster mengangkat tema poster amanah dan jujur fiturnya sana maupun akhirnya sana. Nah jadi kita melakukan fiturnya sana maupun akhirnya sana itu karena amanah dan jujur itu akan baik di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kita akan melakukan amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah itu kita harus menaati perintah dan karya dan menjauhi larangannya. Dan contohnya seperti saat tepat pada waktunya. Itu juga termasuk menaatikannya ya. Dan amanah kepada Allah itu tidak merugikan kita, melainkan menyelamatkan kita. Kasih ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya dan pesan apa yang ingin disampaikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jujur dan amanah terhadap sesama. Judulnya itu jujur dan amanah menguatkan ukhuwah Islamnya. Kita tahu kan jujur dan amanah itu yang tadi yang maksudnya jujur benar dan amanah itu dapat dipercaya. Nah pertanyaannya, kenapa jujur dan amanah bisa menguatkan ukhuwah Islamnya? Maka ya jadi gini, kan jujur itu ya benar, terus amanah dapat dipercaya. Kalau misalnya kita diaplikasikan jujur dan amanah dan kehidupan sehari-hari, contohnya kayak tidak berbohong, selalu melaksanakan amanah jika kita diberi amanah, orang-orang otomatis memberi kepercayaan banyak kepada
pada kita meningkatkan lingkungan yang harmonis. Nah, dengan itu ukhuwah Islamiyah akan semakin kuat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mempresentasikan tadi ya hasil proyek kalian semuanya. Gimana perasaan kalian melaksanakan proyek ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ini memacu adrenalin ya. Wah, ini selesai atau enggak? Ini harus kayak gimana? Ini warnanya seperti apa? Seperti itu ya, pesannya apa yang mau disampaikan? Nanti hasilnya akan ibu nilai ya sesuai dengan kriteria yang sudah ada di LKPD. Silakan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya yang itu. Nanti kan ibu menilainya di lembar LKPD yang ikut. Sudah? Ya. Oke, sekarang kita berikan dulu ya. Kita berikan komentar ya. Menurut kalian nih dari semua kelompok 4 ini berarti pesannya berbeda ya? Berbeda. Di sini kita bisa melihat tadi dari utamanya kalau amanah itu di surat apa tadi? An-Nisa 58. Di sana dicantumkan bahwa amanah atau kejujuran itu bisa kita lakukan kepada siapa saja? Allah sendiri sama lingkungan ya. Dan alhamdulillah ternyata kalian mampu ya bekerja sama dengan baik. Ibu tanya, semuanya kerja sama nggak nih setiap anggota kelompok? Kerja sama. Setelah teman-temannya presentasi, kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap presentasi yang diberikan? Bisa. Misalnya kelompok 1 tadi amanah kepada siapa? Kepada Allah. Tadi itu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah setelah ibu lihat ya empat-empatnya itu luar biasa bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih ya anak-anak sudah menjadi orang yang percaya diri, sudah menjalin kebersamaan dengan teman ya. Bahwa dengan kita mengerjakan tugas kelompok itu di situ akan ada pembelajaran menahan ego. Ya mungkin aku pengennya hijau, tapi menurut teman lebih bagus biru. Di situ kan kalian belajar bermusyawarah, mengambil kesepakatan untuk capaian atau tujuan bersama ya. Oke, sebagai penutup ya, coba kalian baca bersama deh ini ya. Untuk menyimpulkan atau merefleksi untuk kehidupan kita apa sih amanah dan jujur itu sesungguhnya fungsinya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Tanpa amanah dan jujur tidak ada yang bisa percaya bahwa kamu akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai baik. Integritas hanya bisa terbentuk kalau kamu konsisten menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang benar, dan konsistensi itu dimulai dari sikap jujur dalam perkataan dan amanah dalam bertindak. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Minggu depan sebelum kita ke bab 4 ya, nanti kita akan membahas tentang disiplin dan dalam ibadah ya. Nanti kan ada 1 jam lagi nih kita satu pertemuan 1 jam belajar ini. Kita akan melakukan post-test ya, karena post-testnya belum. Jadi nanti kita kan seminggu itu 3 jam pelajaran. Jadi nanti 1 jamnya ibu akan gunakan untuk post-test dan ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Nanti ibu bagikan, nanti kalian isi sesuai keadaan kalian sendiri di asrama seperti apa tentang amanah dan jujur itu ya. Itu saja anak-anak yang bisa ibu sampaikan dalam pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Boleh dipimpin oleh ketua kelas Sadia. Subhanallah.